Halo semuanya, perkenalkan saya Rehan Egana Muammar dengan NPM 2013 dari D3 Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang Pokaci, yaitu sebuah aplikasi yang kami kembangkan dalam analisis kenaikan usaha. Pokaci ini hadir dari kebutuhan mahasiswa di kampus yang sering mengalami masalah perangkat saat sedang kuliah. Jadi gini, di perkuliahan sekarang, hampir semua kegiatan mengandalkan laptop atau perangkat digital. Nah, hasil survei di kampus menunjukkan bahwa 77% mahasiswa pernah mengalami gangguan perangkat ketika perkuliahan berlangsung. Bisa kebayang ya, lagi ngerjain tugas atau lagi presentasi, laptopnya ngambek. Masalahnya, di kampus kita ini, akses teknisi cepat itu masih terbatas. Misalnya, kalau perangkat tiba-tiba error, kita harus muter-muter dulu cari bantuan. Kadang harus nunggu lama, dan akhirnya malah menghambat kuliah. Itu bukan cuma berdampak ke mahasiswa, tapi alur mengajar dosen juga ikut keganggu. Dan ujung-ujungnya efektivitas kampus menurun. Selain itu, sebenarnya ada teman-teman mahasiswa yang punya kemampuan teknisi, tapi belum ada wadah resmi untuk menyalurkan jasanya. Jadi, kebutuhan dan penyedia layanan ini nggak ketemu secara efisien. Dari sinilah kami menyusun pernyataan masalah bahwa mahasiswa membutuhkan akses teknisi yang cepat, terpercaya, dan mudah dijangkau di area kampus. Stakeholder yang terdampak juga jelas. Pertama, mahasiswa. Mereka yang paling dirugikan kalau nggak bisa lanjut belajar. Kedua, ada dosen. Mereka ikut terganggu proses mengajarnya kalau ada mahasiswa yang kendala teknis. Bahkan pihak kampus pun ikut terdampak dari menurunnya efektivitas pembelajaran. Dan dari sisi teknisi juga, sebenarnya mereka butuh media yang terorganisir untuk memberikan layanan. Nah, kenapa kami peduli? Karena kami sendiri sering banget lihat kejadian seperti ini. Kadang kita ngerasain sendiri atau lihat teman yang panik karena perangkatnya bermasalah. Makanya ini jadi masalah yang dekat banget dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari. Kami ingin bantu karena kami pun ada yang memiliki skill teknis dan bisa berkontribusi untuk solusi. Target pengguna dari solusi yang kami buat ini tentunya mahasiswa, karena mereka yang sangat bergantung pada perangkat digital setiap hari. Tapi bukan cuma itu, dosen dan unit layanan kampus juga jadi pengguna tidak langsung yang bisa merasakan manfaat dari solusi ini. Untuk memahami kebutuhan pengguna, kami juga membuat persona. Contohnya ada istilah, seorang mahasiswa aktif yang menggunakan teknologi dan butuh layanan yang praktis. Dia mewakili mayoritas mahasiswa yang kalau ada kendala pasti nyarinya solusi yang cepat dan gampang lewat smartphone. Biar kami nggak asal menebak, kami juga melakukan validasi masalah dengan mewawancara. Kami ngobrol dengan beberapa mahasiswa baik secara luring maupun daring untuk mengetahui apakah masalah ini cukup penting buat mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa memang ada kebutuhan dan ketidakpuasan terhadap alternatif yang sekarang yang bisa dibilang masih sangat terbatas. Jadi kesimpulannya, masalah ini nyata dan signifikan. Mahasiswa butuh teknisi cepat, kampus butuh proses belajar yang tetap efektif, dan potensi peluang usaha bagi para teknisi kampus maupun mahasiswa berkeahlian teknis. Dari sinilah muncul solusi kami, yaitu pengembangan aplikasi teknisi kampus on demand bernama Pokaci. Sampai di sini adalah mengenai latar belakang, siapa yang terdampak, dan bukti bahwa masalah ini benar-benar penting untuk diselesaikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan solusi yang kami tawarkan dan bagaimana aplikasi ini bisa dijalankan secara layak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Rahidatul Aisy dengan NPM 10112411002. Saya dari Prodi Keuangan dan Perbankan. Selamat datang kembali di bagian analisis masalah. Dari hasil pengamatan, masalah utama adalah minimnya akses teknisi yang cepat dan terjangkau di area kampus. Hal ini menyebabkan gangguan kecil pada perangkat dapat berubah menjadi hambatan besar dalam proses belajar. Selain itu, belum ada sistem yang menghubungkan kebutuhan mahasiswa dan ketersediaan teknisi secara terstruktur. Adapun stakeholder yang terpengaruh, pihak-pihak yang terdampak antara lain: 1. Mahasiswa, terhambat aktivitas kuliah, penyelesaian tugas, akses platform pembelajaran. 2. Dosen, alur mengajar terganggu ketika mahasiswa tidak bisa mengakses materi. Dan 3. Teknisi kampus atau mahasiswa teknis, tidak memiliki wadah terstruktur untuk menerima permintaan layanan. Dampaknya, keterlambatan tugas, penurunan efektivitas perkuliahan, dan peningkatan
beban layanan teknis kampus. Selanjutnya, ada pun di sini penyebab masalah. Penyebab yang diidentifikasi: 1. Layanan teknis kampus terbatas jumlah dan jam operasional. 2. Minimnya akses teknisi cepat dan terjangkau di area kampus. 3. Literasi teknis mahasiswa beragam, gangguan kecil jadi besar karena kurangnya panduan awal. 4. Ketidakadaan platform yang menghubungkan permintaan dan teknisi secara real time. Hubungan anggota atau kepekaan tim. Sebagai mahasiswa, kami sering menyaksikan teman yang kehilangan waktu kuliah karena perangkat bermasalah. Beberapa dari kami juga memiliki kemampuan teknis dan terdorong membantu untuk ini. Jadi, problem ini dekat dan relevan. Menyelesaikannya juga selaras dengan keinginan kami membuat lingkungan kampus menjadi lebih produktif. Adapun sasaran utama dan sekunder. Sasaran utama yaitu mahasiswa kampus yang bergantung pada perangkat digital untuk kegiatan belajar. Sasaran sekunder, dosen dan unit layanan kampus yang terdampak saat mahasiswa bermasalah. Fokus ini dipilih karena mereka paling merasakan konsekuensi langsung dari gangguan teknis. Selanjutnya ada segmentasi konsumen dan personal. Kami memetakan segmen. Kelompok utama yaitu mahasiswa pengguna intensif perangkat digital, kelompok sekunder yaitu dosen unit layanan. Contoh personal, Isela Nurkevi, 19 tahun, suburban, nyaman dengan teknologi, aktif di Instagram. Personal ini mewakili mahasiswa yang cepat mencari solusi online dan menginginkan layanan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajman Nabi Rahman dengan NIM 2013-241004. Saya akan melanjutkan presentasi solusi kami. Solusi aplikasi Call Attach untuk memanggil teknisi kampus terdekat, cek antrian, dan mendapat diagnosis cepat agar mahasiswa lebih mudah mendapat bantuan saat perangkat bermasalah. Teknologi inti atau metodologi. Menggunakan React Native untuk mobile, Node.js untuk backend, PostgreSQL sebagai database, Firebase untuk autentikasi dan notifikasi serta GPS API. Selanjutnya, desain solusi. Solusi kami, aplikasi Call Attach untuk memanggil teknisi kampus mendekat, cek antrian, dan mendapat diagnosis cepat agar mahasiswa lebih mudah mendapat bantuan saat perangkat bermasalah. Fitur utamanya, solusi ini mencakup pemanggilan teknisi terdekat, pelacakan antrian, chat untuk diagnosis awal, notifikasi status, rating teknisi, panduan perbaikan mandiri, serta riwayat layanan pengguna. Keunikannya, solusi ini unik karena menghadirkan teknisi kampus on demand dengan lokasi real time, diagnosis cepat awal, chat serta integritas teknisi kampus dan freelance dalam satu platform yang mudah dijangkau. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi ini. Manfaat fungsional. Solusi ini membantu pengguna mendapatkan teknisi dengan cepat, memudahkan diagnosis awal, mengurangi waktu terhenti saat perangkat rusak, serta memungkinkan pemantauan progres perbaikan secara real time. Manfaat emosionalnya, solusi ini memberi rasa tenang karena perangkat cepat ditangani, mengurangi stres saat menghadapi deadline, dan menumbuhkan kepercayaan diri karena bantuan teknisi selalu mudah dijangkau. Manfaat solusi ini membuat pengguna terlihat lebih siap dan profesional, meningkatkan kepercayaan teman saat kerja tim, serta memberi kesan bahwa mereka mampu mengatasi masalah teknis dengan cepat. Manfaat kepada masyarakat. Solusi ini meningkatkan produktivitas mahasiswa
menekan biaya perbaikan dan membuka peluang kerja bagi teknisi lokal, sehingga ekosistem teknologi kampus menjadi lebih efisien. Kalau pesaingnya langsung pesaing di Indonesia, tukang servis, contohnya tukang servis.id, tidak langsung pesaing di Indonesia. Jasa servis di marketplace langsung pesaing secara global, contohnya Geek Squad. Tidak langsung pesaing secara global, contohnya pusat resmi berbagai merek teknologi. Selanjutnya ada analisis Marco, tren yang menguntungkan, area teknologi, penjelasan tren, tinggi penggunaan laptop untuk aktivitas kuliah membuat permintaan layanan servis meningkat. Sosial, mungkin penjelasan trennya mungkin banyak kita ketahui, masyarakat sekarang itu lebih memilih pembayaran digital seperti e-wallet. Tren yang tidak menguntungkan, areanya ekonomi. Penjelasan trennya, harga spare part seperti keyboard, baterai, LCD, dan SSD sering naik karena inflasi dan biaya impor. Area teknologi, penjelasan trennya, banyak laptop model baru memiliki komponen yang tertanam permanen, misalnya RAM solder, baterai, dan lain-lain. Selanjutnya proyeksi keuangan sederhana, mata uang Indonesia rupiah IDR. Model bisnis yang dipilih, service provider, daerah pendapatan 300 juta tahun ke-1, tahun kedua 700 juta, tahun ketiga 100 juta. Total pengeluaran tahun ke-1 100 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 300 juta. Keuntungannya yang diperoleh 250 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 750 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Sufian dengan MPM 201-324-1006 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang prototype. Format prototype kami berupa aplikasi digital yang dibuat di Figma untuk menampilkan alur layanan. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototype mencangkup pemesanan teknisi, deskripsi kerusakan, estimasi biaya, pelacakan kedatangan, status perbaikan, dan notifikasi pembaruan. Selanjutnya, fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype kami, mengecualikan pembayaran digital, sistem rating teknisi, pelacakan riwayat lengkap, integrasi IoT, dan fitur admin lanjutan. Selanjutnya, ada validasi dari prototipe kami, yaitu jumlah pengguna yang dilibatkan berjumlah 4 orang. Orang yang menyukai prototipe ini yaitu berjumlah 3 orang. Dan orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe berjumlah 1 orang. Umpan balik dari prototipe kami yang pertama, prototipe yang disukai pengguna menyukai tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Mereka merasa proses pemesanan teknisi cepat dan jelas, serta fitur pelacakan kedatangan sangat membantu. Informasi kerusakan yang ringkas juga dinilai memudahkan, dan alur penggunaan terasa intuitif tanpa langkah yang membingungkan. Selanjutnya, yang tidak disukai oleh pengguna yaitu beberapa ikon kurang jelas fungsinya dan halaman detail kerusakan masih terlihat terlalu sederhana. Mereka juga menginginkan estimasi biaya yang lebih transparan. Selain itu, tampilan pelacakan dianggap perlu informasi tambahan agar tidak terasa terlalu kosong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis persaingan.
ada beberapa pesaing dari jasa kami, yaitu iRepair Indonesia dengan jenis langsung, dengan kekuatan teknisi ahli dan cepat yang memiliki kelemahan harga relatif tinggi. Selanjutnya yang kedua ada Servis Komputer Nusantara dengan jenis langsung dan memiliki kekuatan harga murah dan luas jangkauan dan memiliki kelemahan alat kadang usang. Selanjutnya ada Geek Squad, jenisnya langsung dan memiliki kekuatan merek kuat dan layanan lengkap, tapi memiliki kelemahan yaitu harga tinggi dan terbatas di AS. Yang terakhir ada iCracked yang sekarang adalah Asurion, berjenis langsung dan memiliki kekuatan cepat dan spesies gadget dan memiliki kelemahan yaitu jangkauan terbatas global. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena aplikasi teknisi panggilan di kampus cepat dan mudah diakses, dikerjakan mahasiswa IT terlatih dengan sistem review dan estimasi biaya yang transparan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.